Halo semua, kenalin, nama gue Kaisar. Di video kali ini, gue akan memberitahukan ke kalian bagaimana cara kita mengetahui apakah kita terdaftar di kuota SNMPTN 2021. Dan gue juga akan menceritakan ke kalian bagaimana cara ranking terakhir di kelas bisa mendapatkan kuota SNMPTN 2021 di kelas gue sendiri. Dan gue akan kasih tahu ke kalian juga buktinya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah mengetahui berapa jumlah kuota yang sekolah kita dapat di SNMPTN 2021. Cara mengetahui jumlah kuota SNMPTN yang sekolah kita dapat bisa dilihat dari akreditasi sekolah kita atau bisa langsung kita cek di web ltmpt.ac.id. Nah, di sini gue akan menceritakan ke kalian bagaimana cara kita melihat kuota SNMPTN yang sekolah kita dapat, yaitu membuka web ltmpt.ac.id. Nah, di sini kita bisa pencet bagian SNMPTN yang ada di sebelah kiri. Nah, karena sekolah gua berada di Bandar Lampung, yaitu SMA 2 Bandar Lampung, jadi gua memilih provinsi Lampung, pilih kabupatennya Bandar Lampung, dan cari SMA 2 Bandar Lampung. SMA 2 Bandar Lampung ini kita pencet, dan sekolah gua mendapatkan akreditasi A sehingga mendapatkan kuota 40%. Jumlah total siswa IPA 346, IPS 97, dan sekolah gue mendapatkan kuotanya 139 untuk IPA dan IPS 39. Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah kuota SNMPTN yang sekolah kita dapat, maka kalian juga harus mengecek apakah sekolah kalian terdapat kelas unggulan atau tidak, karena ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting saat perankingan kuota SNMPTN di sekolah kalian. Dan alasan ini juga nyambung ke bagaimana cara ranking terakhir bisa mendapatkan kuota SNMPTN. Kenapa jika ada kelas unggulan ini menjadi salah satu faktor? Karena jika tidak ada kelas unggulan, kalian cukup menghitung jumlah siswa di kelas kalian ada berapa, lalu dikalikan 40%, dan kalian cek apakah kalian konsisten terus mendapatkan ranking di 40% teratas di kelas kalian. Contohnya, jika kelas kalian siswanya berjumlah 40 orang, apakah kalian konsisten masuk ranking 16 besar setiap semesternya? Jika kalian konsisten masuk ranking 16 besar setiap semesternya, kalian bisa mendapatkan kuota SNMPTN 2021 kalau itu tidak ada kelas unggulan. Nah, ini kenapa kalian harus mengetahui apakah sekolah kalian ada kelas unggulannya atau tidak. Karena di kelas unggulan biasanya ranking terakhir mereka itu masih lebih besar nilainya dibandingkan ranking pertengahan atau ranking teratas di kelas-kelas lainnya yang bukan kelas unggulan, sehingga kalian membutuhkan ranking yang lebih tinggi untuk mendapatkan kuota SNMPTN dibandingkan dengan sekolah yang tidak memiliki kelas unggulan. Cara yang sama juga bisa kalian gunakan ke sekolah kalian yang berakreditasi B atau C. Jika berakreditasi B, kalian harus tetap berada di ranking 20% di kelas kalian. Dan kalau C, kalian harus bisa tetap bertahan di ranking 5% teratas di kelas kalian selama 5 semester. Nah, itu cara mengetahui apakah kita masuk ke rankingan kuota SNMPTN jika sekolah kita belum melakukan rankingan terhadap murid-muridnya. Berhubung sekolah gue udah melakukan rankingan, di video kali ini gue akan menjelaskan ke kalian bahwa ranking terakhir juga bisa mendapatkan kuota SNMPTN. Jadi ini berkas rankingan kelas gue. Ini nih rankingannya cuma untuk kelas gue sendiri, dan ini kita melakukannya murni inisiatif sendiri. Jadi ini datanya baru kelas gue doang ya. Nah, di sini ada nilai gue peringkat 8. Nah, di sini ada data-data kawan gue. Nah, dia ini dapat ranking 35, yaitu ranking terakhir di kelas gue. Nilainya 87. Nah, di sekolah gue itu udah keluar rankingan yang dirilis dari sekolah. Dia ini dapat peringkat sekitar 130-an dari 139 yang dapat kuota SNMPTN. Nah, ini gue kasih buktinya kalau dia ini ranking terakhir tapi masih bisa dapat kuota SNMPTN karena ada pengecualian. Nah, dengan rata-rata 87 itu dia mendapatkan ranking terakhir di kelas gua. Nah, bagaimana caranya dia ranking terakhir?
masih bisa mendapatkan kuota SNMPTN di sekolah gue. Nah, karena kelas gue memiliki kelas unggulan, yaitu kelas gue yang sekarang ini, nah dia itu memiliki standar nilai yang berbeda dibandingkan kelas-kelas lainnya. Jadi walaupun dia ranking terakhir di kelas gua, dia masih bisa bersaing dengan nilai-nilai ranking pertengahan atau ranking atas di kelas-kelas lainnya. Nah, ini sesuai dengan apa yang gua omongin tadi, bagaimana kelas unggulan berpengaruh terhadap rankingan kuota SNMPTN. Jika sekolah kalian mempunyai kelas unggulan, kalian harus memiliki standar peringkat yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai kelas unggulan di sekolahnya. Untuk amannya, jika sekolah kalian mendapatkan kuota 40%, kalian harus tetap di ranking 10% di setiap semesternya. Jika kelas kalian mempunyai 40 siswa, kalian harus minimal selalu ranking 4 besar atau 5 besar setiap semesternya jika sekolah kalian memiliki kelas unggulan, jika kalian mau mendapatkan kuota SNMPTN. Sekian dulu dari video gue. Jika kalian ada yang ingin bertanya tentang SNMPTN atau cara masuk PTN lainnya, silahkan komen di bawah. Dan di video selanjutnya, gue akan menjelaskan apa saja pertimbangan gue dan bagaimana cara gue merasionalisasi pilihan gue di SNMPTN 2021.